Ibu-ibu sambil menunggu Ustadz, kita mulai aja ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa asbihi wa man walah. Puji syukur kepada Allah karena perkenannya kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti tausiah atau kajian yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Muhammad. Judulnya Tawakkallahu Jalan Husnul Khotimah. Ibu-ibu, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan doa pembuka majelis ya ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min kozaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu-ibu, kita teruskan dengan meneruskan hansa kita yang akan dipandu oleh Ibu Yani, yaitu surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 44. Mangga ibu-ibu silahkan dicari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ibu, sebelum kita melanjutkan hansa, kita mulai dulu dengan surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 40 sampai dengan 44. Sudah ketemu, Gus? Sudah ya? Bismillah. Kita ngaji bersama-sama ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun wala talbisul haqqa bil batil
batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Udah ya? Udah kan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. 41. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. 42. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ayat 43. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Ayat 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, kita sudah baca ya ayat 40 sampai 44. Insya Allah semoga apa yang kita baca bisa menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Alhamdulillah Ustadz Yusuf Muhammad juga sudah nyampe ke sini. Mangga silahkan langsung ya Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Majelis Ummahat Darussalam yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sore ini kita bisa berada di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian kita meniti jalan husnul khotimah. Ada dua jalan yang bisa dilalui untuk memastikan kita bisa husnul khotimah. Jalan yang pertama tempo hari sudah selesai, jalan zikrullah. Siapa yang istiqomah zikrullah, la ilaha illallah, dipastikan bisa memperoleh husnul khotimah. Karena apa? Kalau orang biasa istiqomah zikir la ilaha illallah, dalam keadaan apapun akan selalu mengucapkan la ilaha illallah sampai akhir hayatnya pun. Ketika sudah tidak sadar karena sudah terbiasa zikir la ilaha illallah, maka hatinya tetap akan zikir la ilaha illallah. Meskipun sudah tidak bisa mengucap kalimat apapun, tapi hatinya karena biasa zikir la ilaha illallah akan tetap mampu mengucapkan la ilaha illallah. Dan itulah yang akan mengantarkan orang menjadi husnul khotimah dan ujungnya akan sampai ke surga. Itu jalan yang pertama. Jalan yang kedua adalah jalan taqwallah.
jalan selalu takwa kepada Allah. Nah, mengapa orang yang menjaga ketakwaannya dipastikan akan memperoleh husnul khotimah? Nah, ingat pelajaran pertama, husnul khotimah artinya akhir hayat yang baik. Akhir hayat yang baik. Barang siapa yang akhir hayatnya dalam keadaan baik, maka dia berarti husnul khotimah. Nah, orang yang menjaga ketakwaannya berarti sampai pada saat dia wafat pun akan menjaga ketakwaannya. Ya. Sampai saat dia wafat pun akan selalu menjaga ketakwaannya. Paham ya sampai sini? Orang yang selalu menjaga ketakwaannya, kenapa akan memperoleh husnul khotimah? Iya, karena husnul khotimah itu artinya akhir hayat yang baik. Orang yang menjaga ketakwaannya selalu pasti akhir hayatnya dalam keadaan takwa. Nah, itulah orang yang mengakhiri hayatnya dalam keadaan takwa, itulah orang yang memperoleh husnul khotimah. Itu makanya husnul khotimah itu salah satunya berkaitan dengan waktu. Misalnya orang yang wafatnya pada bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Nah, yang lebih dijamin masuk surga lagi orang yang wafat pada selesai menunaikan puasa Ramadan. Saya punya sahabat sekaligus senior saya yang sangat akrab, namanya Pak Kiai Mustafid Amna, almarhum. Pak Mustafid Amna, ibu-ibu ada yang pernah dengar namanya? Pak Mustafid Amna itu senior saya sekaligus sahabat siaran saya puluhan tahun di radio. Itu wafatnya luar biasa. Wafatnya bulan Syawal. Jadi setelah selesai puasa Ramadan, kemudian bulan Syawal. Bulan Syawal pun beliau sudah selesai melaksanakan puasa 6 hari. Karena wafatnya tanggal 11 bulan Syawal, hari ke-11. Jadi sudah tuntas semuanya. Ya. Bayangkan orang selesai puasa saja dosanya semua diampuni oleh Allah, lalu ditambah puasa 6 hari dianggap seperti puasa 1 tahun penuh, kemudian wafat. Itu luar biasa. Itu pada Syawal, bulan Syawal yang lalu. Cuman sayangnya saya karena sedang di kampung jadi sangat menyesal, sampai sekarang masih teringat, tidak bisa takziah karena sedang di kampung waktu itu. Itu sangat terngiang di ingatan saya yang namanya Pak Kiai Mustafid. Mohon ikhlasnya bacain Fatihah ya untuk Pak Mustafid. Semoga Allah senantiasa rahmati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oleh karena takwa itu merupakan jalan husnul khotimah, maka takwa merupakan satu hal yang sangat-sangat penting. Saking pentingnya takwa, untuk menggapai takwa itu sampai, coba lihat surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Sampai-sampai Al-Quran diturunkan itu tujuannya, begitu. Tujuannya untuk membimbing manusia agar menjadi orang bertakwa. Coba lihat surat Al-Baqarah bagian awal. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin.
Jadi tujuan pertama Al-Quran diturunkan itu untuk menjadi hidayah petunjuk bagi manusia agar menjadi orang bertakwa. Itu menunjukkan betapa pentingnya takwa. Sampai-sampai Al-Quran pun Allah turunkan tujuan utamanya adalah untuk membimbing manusia agar menjadi insan bertakwa. Itu menunjukkan betapa pentingnya takwa. Yang kedua, alasan betapa pentingnya takwa, untuk menggapai takwa sampai disuruh puasa 1 bulan penuh. Ya, ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat yang sangat hafal. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai-sampai untuk menggapai takwa itu dilalui dengan perjuangan puasa 1 bulan penuh. Ibu-ibu puasanya 1 bulan apa setengah bulan? Sebulan ya? Ya. Kalau malam hari puasa apa enggak? Enggak. Itu berarti setengah bulan. Karena kalau yang namanya 1 bulan itu kan 1 hari 1 malam, itu 1 hari. Ya, gitu. Makanya kalau Ramadan malam itu gantinya puasa siang itu adalah taraweh. Jadi ada ibadah khusus namanya taraweh di malam hari, itu supaya puasanya lengkap, seolah-olah memang 1 hari 1 malam. Tidak hanya 1 hari siang saja. Apalagi puasanya hanya 1 hari siang, malamnya tidak puasa, mulai maghrib sudah segala masuk. Wah, udah tarawehnya males, segala macam. Itu sebenarnya kalau para ulama yang ahli ibadah mengatakan sebenarnya itu puasanya hanya setengah bulan, karena cuman siang saja puasa, malamnya sudah hendak puasa lagi, kecuali kalau malamnya diisi betul-betul ibadah secara penuh, tarawehnya penuh, tadarus Al-Qur'annya penuh. Ibu-ibu khatam Quran berapa hari sekali? Berapa hari sekali khatam Qur'annya? Jangan-jangan setahun sekali di bulan Ramadan, itu pun berjamaah. Nah, ya. Tidak apa-apa, itu sudah bagus. Cuman kata Nabi, kalau ada umatku khatam Qur'annya lebih dari 40 hari setiap khatam, itu termasuk umatku yang malas katanya. Nah, gitu ya. Jadi kata Nabi begitu. Umatku yang malas itu kalau menghatamkan Qur'annya lebih dari 40 hari. Ini luar biasa loh. Kenapa 40 hari kok enggak 1 bulan? Karena bagi ibu-ibu rata-rata datang bulannya 1 minggu. Jadi kalau disuruh khataman sebulan sekali itu enggak ngejar. Maka Nabi memberikan waktu 40 hari. Tapi yang terbaik sebenarnya 1 hari minimal 1 juz, sehingga 1 bulan khatam sekali. Ya, nah itu salah satu cara bagaimana Ramadan itu diisi betul-betul dengan tadarus Al-Quran. Baik, yang itu pentingnya, ya, pentingnya kenapa takwa itu menjadi jalan husnul khotimah begitu penting, karena sampai-sampai Al-Quran itu diturunkan tujuan utamanya untuk membimbing manusia agar bertakwa. Yang kedua, untuk menggapai takwa itu harus dilalui puasa 1 bulan penuh. Nah, yang ketiga menunjukkan pentingnya takwa itu setiap hari Jumat khatib harus wajib kudu berwasiat takwa dalam khutbahnya. Nah, dalam khutbah salah satu rukun khutbah itu adalah wasiat takwa. Kalau khatib tidak wasiat takwa kepada jamaah, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, Jumatannya tidak sah. Kalau Jumatan tidak sah, wajib mengulang sholat zuhur. Itu sedemikian pentingnya yang namanya takwa, sampai diwasiatkan tiap Jumat. Nah, sekarang kita kaji kenapa takwa itu demikian penting, ya, sehingga dijadikan menjadi jalan untuk husnul khotimah. Yang pertama, nah, Rasulullah SAW sebelum yang ke-1 dan seterusnya melihat
takwa itu menjadi jalan husnul khotimah, maka Nabi pernah menyerukan, dan ini biasanya selalu disampaikan oleh khatib setiap Jumat. Di samping ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih, itu Al-Quran, juga khatib selalu biasanya menyerukan takwa dengan hadis Nabi. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kalian dimanapun berada, ya, mau di masjid, di rumah, di jalan, di pasar, di kantor, dimanapun, ya. Ittaqillaha haitsuma kunta, sampai Nabi berwasiat menyerukan secara singkat seperti itu, takwalah kalian dimanapun berada. Rahasianya tadi, kalau orang dimanapun berada, kapanpun juga menjaga ketakwaannya, maka kapanpun dimanapun dia wafat, berarti wafat dalam keadaan takwa, dan itulah yang disebut husnul khatimah, ya, mudah-mudahan kita pada saatnya termasuk di dalamnya. Yang pertama, kenapa takwa itu menjadi jalan husnul khatimah begitu penting? Iya, karena ternyata takwa itu merupakan bekal terbaik kehidupan, ya. Itu yang pertama, takwa itu merupakan bekal terbaik kehidupan. Takwa itu merupakan bekal terbaik kehidupan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Lihat di surat Al-Baqarah, itu pesan perintah Allah untuk bertakwa, karena takwa merupakan bekal terbaik kehidupan. Bekal terbaik ini bukan saja bekal dunia, karena takwa menjamin husnul khotimah, berarti menjadi bekal terbaik sampai akhirat, ya. Ayat 1, ya tadi saya belum nyebut ayat, ya. Ayat 197 kalau Quran itu di halaman kanan, ayat pertama. Awal ayatnya al-hajju, ini ayat berkaitan dengan haji. Al-hajju ashhurun, ada ya, ketemu? Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, di situ sambungannya wa tazawwadu. Nah, berbekallah. Orang mau haji disuruh bekal takwa. Kenapa? Karena haji itu puncak untuk menyempurnakan keislaman seseorang, ya. Nah, sudah puncak keislamannya, sudah sempurna Islamnya ditandai dengan haji, maka takwanya harus betul-betul penuh. Itu sebabnya dipesan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bahkan diulang di ujungnya, wattaquni ya ulil albab. Coba dibaca terjemahnya. Ya, musim haji itu adalah bulan-bulan tertentu. Nah, yang dimaksud bulan-bulan tertentu musim haji itu mulai Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji. Makanya ini luar biasa Allah menyusun aktivitas manusia. Ketika Ramadan, tujuan puasa apa? La'allakum tattaqun. Nah, setelah Ramadan, Syawal, masuk bulan-bulan haji sampai Dzulhijjah. Biasanya kalau ibu-ibu mengatakan bulan haji itu bulan apa? Bukan hanya Dzulhijjah, ya, tapi bulan untuk menunaikan ibadah haji itu waktunya mulai bulan Syawal sampai Dzulqa'dah dan ujungnya sampai Dzulhijjah. Paling akhir bulan Dzulhijjah. Namanya saja Dzulhijjah yang memiliki ibadah haji. Nah, bulan Syawal maksudnya apa? Itu sudah mulai, boleh mulai ikhram, boleh
boleh mulai umroh dan seterusnya. Tapi itu ada ketentuan-ketentuannya. Kalau ihramnya mulai bulan Syawal, berarti nanti padahal nanti hajinya itu baru bulan haji 2,5 bulan kemudian, apa yang harus dilakukan? Ada aturannya. Tapi mulai bulan Syawal sudah boleh. Itu maksudnya al-hajju ashhurun ma'lumat. Lanjut. Kalau sudah dalam pelaksanaan haji jangan ngomong jorok, nah, ya, jangan ngomong kotor, jangan rofas, jangan fasik, jangan berbuat dosa, jangan bertengkar. Termasuk jangan jaga tangan, jangan semua di-share. Era medsos itu tangan itu jangan, jadi nah, ada jamu, jaga mulut, jangan semua diomongin, itu bikin dosa. Yang kedua, jangan jaga tangan, jangan semua main di share apapun, itu bisa menimbulkan dosa kalau yang diposting hal-hal yang kurang baik. Ya. Itu ayat haji. Nah lanjutnya, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Bawalah bekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi takwa itu adalah bekal terbaik kehidupan, mulai dari dunia sampai akhirat. Kenapa takwa itu bekal terbaik? Iya, karena kalau orang selalu berbekal takwa, maka dimanapun berada, kapanpun berada, kalau dia wafat berarti wafatnya dalam keadaan takwa. Itulah yang disebut husnul khatimah. Paham sampai sini? Baik, itu yang pertama, pentingnya takwa. Tujuan takwa karena takwa menjadi bekal terbaik kehidupan. Kalau ibu, bekal terbaiknya apa? Bekal terbaiknya ya nenteng tas. Yang kedua, mengapa takwa begitu penting dalam rangka untuk menjamin bisa husnul khotimah? Karena ternyata takwa itu adalah cara membuktikan sebagai hamba yang bersyukur. Saya ulangi, takwa itu demikian penting. Kenapa? Karena takwa itu adalah cara terbaik membuktikan sebagai hamba Allah yang bersyukur. Jadi ingat baik-baik, bersyukur tidak cukup alhamdulillah, ya, tidak cukup. Tapi syukur yang benar, yang baik adalah menunjukkan ketakwaan diri. Nah, gitu ya, menunjukkan ketakwaan diri. Ada ayat dalam Al-Quran, takwa sebagai bukti seorang hamba bersyukur kepada Allah. Kalau ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, wujudkanlah ketakwaan diri dalam kehidupan. Itu ada ayat dalam Al-Quran itu, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Itu di surat Ali Imran, coba lihat. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Surat Ali Imran ayat 123 ya, ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ya. Boleh dibaca? Boleh dibaca? Boleh Bu? Sudah ketemu dibaca?
Maka bertakwalah kepada Allah ya, agar kamu mensyukurinya, maksudnya termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Itu ayat berkaitan dengan peperangan pertempuran Badar. Pertempuran Badar itu sebenarnya Rasulullah beserta sahabatnya dalam posisi lemah. Lemah apanya? Lemah jumlahnya, pasukannya cuma sedikit. Yang kedua, lemah apanya? Lemah pengalamannya, belum pernah perang. Yang ketiga, lemah apanya? Lemah logistiknya, karena orangnya miskin-miskin, baru pindah ke Madinah. Yang keempat, lemah persenjataannya, karena nggak pernah perang jadi nggak punya senjata. Itu semuanya lemah. Hitung-hitungan manusia tidak mungkin menang. Karena apa? Lawannya kuat, jumlahnya 3 kali lipat, pengalaman perangnya luar biasa, logistiknya, perbekalannya cukup, senjatanya hebat. Tapi karena ditolong oleh Allah, maka Nabi dan pasukan Badar menjadi menang. Sampai hebatnya perang Badar itu sampai Allah jamin seluruh pasukan Badar itu masuk surga. Karena itu luar biasa. Sampai-sampai Rasul pun juga kelihatan sangat cemas ketika mau perang. Sampai-sampai Rasulullah itu berdoa kepada Allah, yang kemudian dikenal dengan doa istighosah. Ya, itu doa yang sangat serius dalam suasana genting. Itu sampai-sampai Rasulullah seolah-olah mengancam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad 'alal ardi abada. Wahai Allah, Engkau Maha tahu kelemahan-kelemahan kami. Kalau sampai Kau biarkan pasukan Badar ini kalah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan sujud menyembahmu di muka bumi ini. Itu sampai bergetar Rasulullah berdoa seperti itu. Nah, saking suasananya mencekam begitu, Rasulullah berdoa seperti itu sampai surbannya jatuh tidak terasa, lalu diambil oleh sahabat Abu Bakar yang mengawal di belakangnya sambil ditepuk pundaknya. Kafa ya Rasulullah, sambil menangis Abu Bakar ketakutan. Kafa ya Rasulullah, kafa ya Rasulullah, cukup, kami tidak kuat mendengarkan istighosah doamu kepada Allah. Insya Allah Allah berikan kemenangan. Nah, ternyata alhamdulillah kemudian menang. Maka Allah ingatkan, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Kalau ayat ini dipahami secara umum, kamu manusia itu lemah kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka kalau sudah kuat, jangan sombong, tapi wujudkan ketakwaanmu kepada Allah, karena takwa kepada Allah itu adalah wujud benar orang yang bersyukur kepada Allah. Jangan sampai ketika mohon kepada Allah tahajudnya rajin, tapi begitu selesai hajatnya dipenuhi, tahajudnya lewat. Nah, ini keliru. Justru ketika sudah hajatnya terpenuhi, ibadahnya makin baik. Itu cara untuk mewujudkan syukur yang baik. Ya, syukur yang baik. Apalagi kalau doanya, keinginannya sudah terpenuhi, nah tiba-tiba bilang syukuran, tapi syukurannya brang-breng-brong, musikan nyanyi kesana kemari dan lain-lain. Itu cara syukuran yang tidak islami ya. Cara syukuran yang islami adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kalau saya diundang syukuran, kalau syukurannya acara begitu saya tidak datang. Tapi kalau syukurannya dikirim snack, saya terima. Itu wattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwalah kepada Allah agar kalian termasuk orang yang bersyukur. Itu pentingnya takwa. Kenapa takwa penting? Karena takwa yang kedua tujuannya adalah untuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Nah, kalau sudah syukurnya terwujud, la in syakartum la azidannakum. Ini biasanya kalau ustaz-ustaz diundang syukuran itu ayat itu yang dibaca. La in syakartum la azidannakum.
Itu aja yang dibaca, tidak dibahas syarat syukur yang benar itu apa gitu. Ibu-ibu sudah paham syaratnya orang bersyukur itu? Syarat orang bersyukur itu 3 ya, di samping 1 ini meningkatkan takwa. Yang pertama, al-iman bi annal mun'im huwallah. Hatinya yakin bahwa sang pemberi nikmat adalah Allah, itu iman ya. Walaupun perantaranya mungkin melalui manusia berbagai hal, tapi hakikatnya sang pemberi karunia adalah Allah. Karena yakin sang pemberi karunia itu Allah, maka meluncur ucapan alhamdulillah. Itu syarat syukur yang kedua. 1, hatinya iman bahwa Allah lah yang memberi nikmat. Yang kedua, lesannya mengucapkan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah yang ikhlas, jangan pakai si. Alhamdulillah sih. Nah, yang kayak gitu tuh itu menunjukkan dia tidak begitu mantap ya. Gitu. Misalnya perlu uang 300.000, tapi ternyata hanya tersedia separohnya misalnya. Ya alhamdulillahnya tetap alhamdulillah, jangan pakai sih, alhamdulillah sih. Nah, apalagi kalau pakai tapi tidak cukup. Nah, itu lebih menunjukkan tidak syukur lagi ya. Jadi kalau diberikan karunia oleh Allah, walaupun faktanya tidak mencukupi hidup, tetap wajib alhamdulillah. Jangan sampai alhamdulillahnya separuh. Itu tadi pakai si, pakai tapi. Iya sih dapat rezeki tapi tidak cukup untuk bayar utang misalnya. Nah, itu syukur yang tidak benar. Harus tetap alhamdulillah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tanda syukur yang benar itu ayat tadi. Ayat berapa? Ayat 123 surat Ali Imran, meningkatkan ketakwaan. Itu tanda syukur yang benar. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga atau yang berapa? Ya, sekarang ketiga ya. Kedua tadi, pertama, bukan, ini maksud saya yang ketiga urutan kenapa takwa, bukan syarat syukur. Kalau syarat syukur hanya 3. 1, hatinya beriman sang pemberi nikmat adalah Allah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, meningkatkan takwa kepada Allah. Itu syaratnya syukur kepada Allah. Ucapan alhamdulillah ada berapa? 2. Apa saja? Benar 2-nya, tapi ini ya. Alhamdulillah ketika dapat nikmat, itu alhamdulillahnya yang lengkap. Alhamdulillah sudah cukup. Tapi untuk menunjukkan ilmunya lengkap, hamdalahnya juga lengkap. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Itu artinya segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat karunia ini, yang dengan karunia ini kebaikan-kebaikan lebih sempurna ya. Jadi kalau perlu uang 300.000, terpenuhi 300.000, hamdalahnya sebenarnya tidak cukup, hanya alhamdulillah, harus lengkap. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Itu artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia ini sehingga kebaikan-kebaikan terpenuhi menjadi sempurna. Kalau segala kebutuhan terpenuhi kan senang, sempurna jadinya. Tapi kalau dapat musibah, biasanya hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tidak salah, tapi tidak sempurna. Karena apa? Karena Nabi pernah bersabda, awwalu man yud'a ilal jannah alhammadun. Hadis ini rada asing dan jarang ngajikan karena rada asing ya.
awwalu man yud'a ilal jannah al-hammadun. Kelompok pertama yang akan Allah panggil masuk surga adalah yang masuk kelompok namanya al-hammadun. Siapakah al-hammadun itu? Orang yang ahli selalu mengucapkan alhamdulillah walaupun dapat musibah. Nah, gitu ya. Walaupun dapat musibah. Ini level keimanan dan tawakalnya, kesabarannya sudah sangat tinggi. Dapat musibah tidak nangis bombay, tidak hanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi mampu mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena walaupun kelihatannya musibah menyedihkan, tapi di balik musibah itu pasti Allah merencanakan hal yang baik. Apa alasannya? Karena Allah itu maha baik. Allah itu maha baik, maka segala ketetapannya, segala takdirnya, termasuk musibah, pasti ada kebaikan. Nah, karena pasti ada kebaikan walaupun belum ketemu, alhamdulillah. Kalau ibu diberikan janji minta tolong kepada yang lain, iya bu, insya Allah besok atau lusa saya bantu. Ibu mengatakan apa? Hah? Belum loh, baru rencana loh ya. Apa yang kita ucapkan? Rencana baik pun kita sudah menyatakan alhamdulillah. Nah, kalau orang dijanjikan kebaikan oleh orang lain, dia menyatakan alhamdulillah. Sementara yang janji insya Allah kita menyatakan alhamdulillah. Alhamdulillah itu bagian dari doa. Mudah-mudahan janjimu bisa terpenuhi sehingga bisa membantu saya. Sehingga Nabi mengatakan rangkaian hadisnya kaitannya zikir begitu. Afdolul zikri la ilaha illallah wa afdolud du'ai alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah itu sama dengan doa yang terbaik? Karena itu tanda syukur. Kalau syukur kan Allah akan tambahi nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Maka kalau orang banyak baca alhamdulillah, maka nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasianya. Kenapa Nabi menyatakan alhamdulillah itu doa yang terbaik. Nah, al-hammadun, orang yang menjadi kelompok pertama yang Allah panggil masuk surga, itu adalah orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah sekalipun dia dapat musibah. Nah, cuman hamdalahnya beda. Bunyi alhamdulillahnya bukan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat, itu kalau dapat nikmat. Kalau dapat musibah di samping inna lillahi wa inna ilaihi rajiun juga ada ucapan alhamdulillah ala kulli halin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Dapat musibah pun hakikatnya di balik itu ada kebaikan Allah. Ada yang punya pengalaman, sedang mau ngaji, mobilnya disenggol oleh orang lain, tidak sengaja apa tidak, wallahu alam. Kelihatannya buruk, mobilnya rusak. Nah, tapi ternyata yang nabrak itu adalah orang yang tukang jual beli mobil second, mobil bekas. Yang ditabrak itu ternyata juga punya rencana yang sama. Coba bayangkan, Allah pertemukan itu. Allah pertemukan antara rencana dengan orang yang sudah punya pengalaman. Itu bagian dari rizki Allah. Walaupun melalui musibah. Maka takdir Allah sekalipun kelihatan buruk, tetap di balik itu ada kebaikan. Walaupun manusia belum menemukannya. Karena apa? Allah itu maha baik. Tidak mungkin menakdirkan sesuatu yang tidak baik. Pasti ada nilai kebaikannya. Wafat itu baik apa buruk? Nah, ini ragu-ragu biasanya ya. Wafat itu baik apa buruk? Biasanya ragu-ragu. Wafat itu memang musibah. Kalau musibah itu memang kelihatannya buruk, maka innalillahi
wa inna ilaihi rajiun. Mana ayat yang menunjukkan bahwa kematian itu musibah? Nah, lihat surat Al-Baqarah ya. Saya kira ibu-ibu sudah ngaji, cuman lupa saja. Ya. Surat Al-Baqarah yang menunjukkan bahwa kematian itu adalah salah satu bentuk musibah. Maka karena musibah lalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi di balik musibah termasuk kematian ada kebaikan Allah. Manusia di sini jarang yang memahami, ya. Supaya segera paham, kalau orang wafatnya husnul khotimah, itu kira-kira matinya dengan hidupnya lebih bagus mana? Ini sayangnya yang sudah ngalami nggak cerita sih ya. Kalau yang sudah ngalami bisa balik, bisa cerita, masya Allah. Ya, masya Allah. Jelas bahwa orang kalau husnul khotimah amalnya baik, itu wafatnya sudah pasti lebih baik dibandingkan hidupnya. Karena kalau orang baik, saya ulangi, kalau orang baik masih hidup, meskipun dia baik, sekali waktu dia merasakan sakit hati, dizalimi oleh orang yang buruk. Paham ya? Orang itu kalau orang baik, meskipun dia orang baik, tapi kalau masih hidup, itu sekali waktu mengalami penderitaan batin, karena bisa saja dizalimi oleh orang-orang yang tidak baik. Tapi kalau orang baik ini wafat, tidak ada cerita yang sakit, semuanya akan menjadi nikmat. Karena sedang saat mau wafatnya saja sudah dijemput para malaikat, diberikan kabar surga, kan begitu kan kemarin? Surat Fussilat itu, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang baik itu, ya, orang baik itu saat akan wafat, namanya sakaratul maut saja, itu sudah mengalami kegembiraan yang tidak pernah dialami. Karena didatangi oleh malaikat dan diberitahukan, tidak usah khawatir, engkau akan aku jemput, aku dampingi menghadap Allah, dan engkau disiapkan surga. Itu luar biasa sudah. Tidak ada kesenangan yang melebihi itu, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau orang itu soleh menjaga ketakwaannya, wafat itu adalah sebuah kebaikan. Yang menganggap tidak baik yang hidup, entah beneran entah pura-pura, nangislah yang segala macam dan segala macam, entah yang ditangisi karena sedih ditinggal yang wafat atau karena memikirkan hidupnya yang akan datang, wallahu a'lam. Makanya orang yang ditinggal wafat boleh nangis tapi tidak boleh berlebihan, itu kata Nabi. Karena apa? Karena di balik musibah kematian itu ada kebaikan. Nah, ayat berapa tadi? Belum, 155. Hah? 152, mulai 154 ya. 154. Apa 154 situ? 154 apa? Dan janganlah kamu Iya, terus walanab itu ayat 155 ya. Yang barusan ayat berapa? Iya, 155. Yang tadi janganlah kamu mengira itu 154. Nah, yang menunjukkan kematian itu salah satu musibah itu ayat 155. Boleh lanjut dibaca? Kekurangan harta dan jiwa. Jadi jiwanya berkurang itu artinya ada peristiwa kematian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris
sabirin, ya. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Coba bayangkan menghadapi musibah tapi disuruh memberikan kabar gembira. Ini kan berlawanan ini. Wa basyiris sabirin. Tapi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi apa? Dalam menghadapi tadi ayat 155 itu kematian dan lain-lain. Nah, untuk memantapkan kesabaran, lanjut satu ayat lagi. Apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah zikir ketika menghadapi musibah. Musibah itu bukan hanya kematian. Coba ayat tadi, ketakutan itu musibah loh. Nah, itu bagian dari musibah. Kurangnya harta, kurangnya penghasilan, itu bisa jadi musibah. Dan seterusnya. Kehilangan keluarga karena meninggal, itu musibah. Jadi musibah itu berbagai hal. Pendek kata yang namanya musibah dari kata asoba itu mengenai. Jadi musibah itu sesuatu yang menimpa. Dari kata asoba dalam bahasa Arab. Asoba sesuatu yang menimpa. Musibah adalah sesuatu yang tertimpa peristiwa. Itu namanya musibah, ya. Peristiwa yang terjadi itu namanya musibah. Ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan itu untuk siapa? Ada orang mati, ada orang meninggal, ya, telah meninggal dengan tenang, entah benar entah enggak meninggalnya tenang, pokoknya pengumumannya begitu. Nah, atau dapat berita kematian, kemudian kita menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan itu untuk siapa? Nah, jangan salah paham. Ucapan itu bukan untuk yang meninggal, tapi ucapan itu untuk menyadarkan diri kita. Coba lihat artinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah seperti yang sudah terjadi pada saat ini. Ada yang meninggal. Innalillahi namanya kalimat apa? Tempo hari sudah istirja. Ya. Istirja itu ungkapan kesadaran kembali kepada Allah. Jadi ungkapan kesadaran kembali kepada Allah. Makanya hukumnya minimal makruh, bahkan bisa haram dan dosa kalau mengucapkan innalillahi tapi tampil tertawa-tawa. Ya begitu ya. Nah, itu jangan sampai ada musibah, mendengar musibah tapi mengucapkan innalillahinya sambil tertawa-tawa. Itu menunjukkan hatinya tidak matching dengan kesadarannya. Kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mestinya kalau disebut lafal Allah, apalagi ingat kembali kepada Allah, hatinya mestinya luluh, hatinya mestinya lembut, hatinya mestinya khusyuk. Nah, begitu. Tapi tiba-tiba ini cengengesan, tertawa-tawa satu sama lain. Nah, maka kalau takziah itu musibah, tidak boleh itu yang namanya ngobrol-ngobrol sambil canda. Itu sebenarnya tidak boleh. Tapi karena tidak semua yang takziah itu paham ilmunya, kadang-kadang dia takziah, tapi dia cerita kemana-mana, canda, tawa, segala macam. Wah, itu sesuatu yang tidak sopan, ya, tidak sopan. Kalau orang takziah mestinya datang ke rumah duka, sudah tidak ada pembicaraan kecuali zikir kepada Allah. Lah ini ndak, begitu datang sudah, wah datang, kemudian tertawa-tawa ngobrol sana sini. Sudah begitu giliran sholat jenazah nggak ikut juga, masya Allah. Giliran ikut sholat jenazah, ya, yang lain-lain sudah Allahu Akbar, dia masih tengok kanan kiri karena lupa sholat jenazah ini gimana ya. Nah,
Itu bisa terjadi tuh, ya, bisa terjadi. Kematian adalah salah satu musibah. Nah, kalau orang mengalami peristiwa kematian, walaupun hatinya pahit, hatinya sedih, seolah-olah kehidupannya sudah hancur, tidak ada selubang jarum yang memberikan kebaikan misalnya, sampai dirasakan begitu. Tapi kalau orang beriman dan dia juga berilmu bahwa Allah Maha Baik, tidak mungkin menetapkan kematian ini tujuannya buruk, karena Allah itu Maha Baik, pasti ada kebaikan di balik itu. Nah, kalau sudah yakin seperti itu, walaupun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tetap saja mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Wahai Allah, saya tetap memujimu walaupun hati saya duka. Suami, istri, anak, tetangga yang aku cintai Engkau ambil. Saya memang secara manusia sedih, tapi saya yakin Engkau punya kehendak baik. Oleh karena itu saya tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, kalau keluarga ditinggal wafat keluarganya mampu seperti itu, nah ini nanti termasuk kelompok alhammadun, orang yang mampu mengucapkan alhamdulillah walaupun dalam suasana duka. Nah, kalau masuk kelompok itu, nanti masuk kelompok pertama yang akan Allah panggil masuk surga. Jadi, salah satu bentuk maha baiknya Allah, memang orang yang dicintai diambil oleh Allah, itu kesedihan yang luar biasa, tidak hilang-hilang. Tapi kalau tetap mampu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, justru itu menjadi jalan ke surga. Paham sampai sini? Nah, walaupun begitu tetap harus bijak, ya. Harus bijaknya apa? Mengucapkan alhamdulillah ketika suasana duka jangan ditampakkan. Kalau ditampakkan kira-kira apa? Ya, bisa melukai, menyinggung yang sedang duka. Alhamdulillah ya. Wah, itu lebih-lebih ya. Itu celaka itu kalau meskipun baik ya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua kebaikan itu baik untuk ditampakkan. Paham ya? Tidak semua kebaikan itu menjadi baik kalau ditampakkan. Nah, ada kebaikan yang lebih baik justru disimpan, termasuk hamdalah musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Misalnya ada sahabat yang keluarganya wafat, ya berkunjung, ya. Ikut berduka cita. Jangan salah juga, selamat berduka cita ya, jangan, itu karena terbiasa mengucapkan selamat, jadi masya Allah selamat berduka cita. Hati-hati, harus tetap kontrol walaupun suasana seperti apa, kesadarannya harus tetap, itu kesadarannya ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ikut berduka cita wafatnya si Anu, tapi dalam hati kita tetap menyatakan alhamdulillah ala kulli hal. Karena boleh jadi wafatnya itu menjadikan orang yang ditinggal menjadi lebih baik. Nah, itu namanya musibah membawa barokah. Ya. Musibah membawa barokah. Ya. Tempoh hari saya contohkan kan, kalau jalannya lurus, sempat nggak mengucapkan alhamdulillah? Enggak. Tapi kalau jeglok itu apa? Apa mengucapkannya? Kalau jalan tiba-tiba mobilnya jegluk itu karena lubang, apa biasanya mengucapkannya? Astagfirullahaladzim, jalan kok gini. Nah, itu artinya jalan rusak, memanggil orang yang lewat mengucapkan astagfirullah. Kan baik itu. Tapi kalau jalannya mulus, tidak mungkin, jarang mengatakan alhamdulillah ya jalannya mulus. Boro-boro, paling main HP aja terus saja sampai. Nah, ini menunjukkan kadang-kadang kebaikan itu tidak memancing untuk berbuat baik, tapi keburukan seringkali menyadarkan orang. Ya, nanti kalau tidak percaya coba saja sekali waktu kalau jalan sedang baik itu tenang saja. Tapi begitu jelek tiba-tiba, kadang-kadang refleks sopirnya dimarahin. Hati-hati. Nah, padahal itu memang lubang, bagaimana? Untung sopirnya nggak jawab, ya saya sudah hati-hati Bu, tapi ini lubang gitu ya.
Nah, ini jadi kebaikan itu seringkali muncul setelah ada keburukan. Itu namanya keburukan membawa barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Kalau karena keburukan menjadi orang baik, musibah menjadi sadar, itu musibah membawa berkah namanya. Ya. Musibah membawa berkah. Baik, itu alhamadun ya, ini penting. Awaluman yud'a ilal jannah alhamadun alladzina yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Kelompok pertama yang akan Allah panggil masuk surga adalah kelompok alhamadun, yaitu orang yang mampu mengucapkan alhamdulillah sekalipun dalam musibah. Cuman bedanya kalau musibah hamdalahnya alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi kalau sedang dongkol mangkel alhamdulillah ala kulli hal, walaupun keningnya sambil apa namanya? Sambil marah begitu, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Dapat pahala. Gitu. Nah, kalau dapat nikmat alhamdulillahi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat ini semua kebaikan bisa lebih sempurna. Itu dua jenis alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tidak hanya satu, alhamdulillah itu ada dua. Alhamdulillah ketika dapat nikmat, ada alhamdulillah ketika dapat musibah. Kalau dapat nikmat, hamdalahnya alhamdulillahi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Kalau dapat musibah, alhamdulillahnya alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua catatannya, kalau dapat nikmat, hamdalahnya boleh disebar. Ya. Hamdalahnya boleh ditampakkan, boleh disebar, alhamdulillah. Tapi kalau hamdalahnya musibah, alhamdulillah ala kulli hal, apalagi di depannya orang yang dapat musibah, simpen dalam hati, bacanya dalam hati. Itu namanya adab, ya, etika. Hal yang baik belum tentu baik kalau ditampakkan, justru lebih baik kalau disimpan. Sudah jam 7. Jadi ngajinya sampai sini dulu karena sudah jam 7. Ya, nanti kita lanjutkan pertemuan sampai nomor berapa tadi? Baru 2 ya. Nah, satu lagi yang ketiga, takwa menggapai rahmat Allah. Kenapa harus bertakwa? Kenapa takwa penting? Iya. Dengan takwa orang akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau ingin senantiasa dapat rahmat Allah, jaga ketakwaan, ya, jaga ketakwaan. Itu nanti ayatnya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kepada Allah agar kalian senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat 10 surat Al-Hujurat, ya. Nanti bisa dicek ayat 10 surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Takwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Ya. Baik, itu ngajinya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ngaji 1 jam lama apa sebentar, Bu? Sebentar ya. Alhamdulillah. Ya, nanti kita lanjutkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz Yusuf Muhammad. Semoga dengan tausiah ini bisa menambah kesolehan kita ya ibu-ibu.
Ibu-ibu, kita tutup pengajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.